selamat malam, dan selamat datang di perayaan Natal Ikatan Mahasiswa Palopo Raya 13 Desember 2018. Shalom, selamat malam. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Kita tenangkan hati dan pikiran kita arahkan hati kita untuk beribadah. Selamat Natal bagi kamu sekalian. Dalam Kristus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terangnya menyinari kamu semua. Lukas pasal 1 ayat 68 sampai 79. Tuhan pada saat ini. Satu, apa yang dilakukan oleh Allah dari pembacaan kita tadi? Apa yang dilakukan oleh Allah dari pembacaan kita yang tadi itu? Semua bawa Alkitab atau Alkitab kan, atau Al-HP, Al-Android. Karena tidak mungkin kalau HP kilik-kilik kata orang Toraja. Ya, satu, apa yang diperbuat oleh Allah, satu yang dibuat oleh Allah, bahwa ia melawat umatnya. Ya, dia melawat umatnya. Mengapa Allah melawat umatnya? Dan mengapa umat harus dilawat?
bahwa umat itu masih liar. Ya. Masih ada pemisahan, bahagian dari keliaran iman. Ya, bagian dari liarnya iman kita. Bahwa kita masih dibutuhkan, digembalakan, dilawat untuk itu. Yang seiman dengan kita, yang tak seiman dengan kita pun mesti kita berbaur dengan mereka. Kalau anak-anak dari Lu sudah terbiasa melihat orang-orang di Lu itu bernatal, yang nama Natal kita yang Lu tomat jilbab pun ada di dalam. Dan mereka juga ikut bernyanyi Natal, padahal mereka memakai kerudung atau memakai jilbab. Demikian juga ketika saudara-saudara kita dari Muslim melakukan ritual-ritual mereka, saudara-saudara kita, anak-anak kita yang lain yang beragama non-Muslim pasti ada dan hadir di sana. Nah, itu bentuk-bentuk dari keliaran. Saya berharap bahwa anak-anak yang kuliah, anak-anak dari Lu yang kuliah di Toraja di sini ataupun bersekolah di Toraja, entah SLTA atau perguruan tinggi, diharapkan bentuk liarnya itu dikembangkan dalam pikirannya apa yang selama ini masih membutuhkan lawatan pada diri saya. Langkah Tuhan itu yang memang membutuhkan lawatan dari Tuhan, membutuhkan lawatan di dalam hidup saya, supaya saya disebut sebagai mahasiswa yang bertanggung jawab. Salah satu bentuk liarnya ketika menjadi seorang anak mahasiswa atau anak-anak sekolah, yang ada di tugas jomai guru atau tenaga pengajar, apalagi ketika di judul. Kalau sudah dikasih judul khotbah renungan ini, Google selesai, pasti saja. Anatologi, Google tidak tahu. Bentuk dari keliaran. Itu namanya mahasiswa yang masih liar, belum punya tanggung jawab dan belum jinak berjumpa dengan mata kuliah atau apapun juga tugas dari sekolah. Itu liar iman, liar tanggung jawab. Jadi itu butuh lawatan. Lu butuh pendewasaan, butuh kesadaran atau perubahan diri untuk bertanggung jawab dalam tugas seperti itu. Yang kedua, dari bagian yang nomor, kalau misalnya selama ini kita masih seperti tadi, mau memisahkan diri dari orang lain atau tidak menganggap saudara kita yang dari Lu misalnya bukan saudara kita dari Rantelemo, ini butuh dilepaskan. Tidak menganggap saudara kita yang ada di Rantelemo bahagian dari kita orang Lu, ini butuh dilepaskan. Dan karena itu firman Allah pada saat ini mau melepaskan kita dari metode atau gaya hidup kita selama ini. Kemarin di ibadah Natal di wilayah utara pelayanan ini di Rantelemo, saya membaca kitab Nabi Yesaya 62. Orang biasanya membaca Yesaya 60 dan Mika pasal 5. Lalu saya katakan apa? Sebenar-benarnya dari Kejadian sampai Wahyu semuanya bisa dikhotbahkan Natal. Jadi adalah sebuah kemiskinan dan juga sebuah keliaran. Tergantung bagaimana kita membawa diri kita kepada Tuhan untuk dilawat dan dilepaskan dari kebodohan kita, supaya kita berubah, lalu kita lepas dari itu dan bisa melakukan apa yang Allah mau atau apa yang harus kita katakan di ibadah Natal, membaca kitab Kejadian sekalipun atau Wahyu sekalipun, atau apa saja kita bahagian-bahagian dari firman Tuhan itu. Dan tentu kehadiran kita pada saat ini adalah untuk melepaskan kita. Supaya apa? Bahagian yang ketiga, selain dia melepaskan, dia juga menumbuhkan apa? Bukan hanya mak payung, bukan hanya menabur benih, sehingga ia akan bertumbuh. Dan ini dilakukan oleh Tuhan. Sekali lagi ini tahapan lagi.
Sesudah dia setia melawan, akan menuju kepada sebuah kelepasan atau keliaran hati dan pikiran, liarnya iman kita yang tidak baik di hadapan Tuhan. Tapi ada Allah di dalam Roh Kudus, itulah yang senantiasa setia ada di dalam diri kita untuk menumbuhkan satu tambah satu setiap hari bekerja. Karena kita memahami apa yang sebenarnya kita lakukan dan apa yang kita dapatkan. Bukan hanya ilmu agama, dari sana kita akan bertumbuh di dalam iman. Tetapi teknik, saya banyak melihat mahasiswa yang betul-betul juga ekonominya mungkin dikatakan sederhana atau standar di bawah. Dengan demikian adik-adik yang datang pada saat ini ya tentulah ekonominya tentu berbeda-beda. Supaya lepas dari ekonomi ya katakanlah cukup saja sekalipun Yesus mengajarkan cukup, tapi itulah bahasa sederhana atau bahasa etis kita, supaya terlepas dari ekonomi yang demikian. Kata orang tua dulu, kalau saya tamat SD, anak saya harus minimal tamat SMP. Itu orang tua dulu. Termasuk itu dalam falsafah ayah saya yang memiliki 11 orang anak, satu ayah, satu ibu, dan ibu pendeta adalah anak ke-9. Anak-anak saya minimal harus tamat SMP. Ada kemajuan. Lepas dari itu, maka dibutuhkan melepaskan diri dari keliaran supaya kita bertumbuh. Bertumbuh dalam apa? Bertumbuh kecerdasan kognitif atau kidena ya, atau kognitifnya. Kognitifnya itu bertumbuh tingkat kepandaian apa? Kidena, ilmu pengetahuannya. Mengapa Allah? Apa yang memotivasi Tuhan melakukan demikian? Atau mengapa Allah melakukan? Dan bapak saya dibangga, wah ternyata anak saya sudah bisa juga dia mengajar. Dengan demikian, adik-adik yang dikasih, terpujilah Allah yang dengan setia melawat, melepaskan, menumbuhkan, merahmati dan mendatangi kita supaya kita hidup damai dengan Allah, dengan sesama di dalam kebenaran. Amin ya. Amin. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam, nyanyian malaikat nyaring bergema. Salam salam. Kami datang berseru bersyukur, berpengharapan, berdoa dan bermohon kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena yang berjahat dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawa hidupmu kepada Allah, terima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas bimbingan dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama malam ini untuk merayakan kelahiran Yesus kita, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Jemaat Rantelemo yang telah memberikan waktu dan tempat bagi kami Ikatan Mahasiswa Palopo Raya untuk melaksanakan kegiatan ibadah Natal pada saat ini. Dan pesan saya kepada kita semua, semoga dengan adanya kegiatan Natal ini bukan hanya sekedar diperingati, akan tetapi mari kita memaknai dengan penuh kasih dan saling memaafkan atas kesalahan yang telah terjadi. Satu, terima kasih buat IMPL yang mau beribadah Natal di gedung gereja Raja Jemaat Rantelemo. Mudah-mudahan tahun depan masih di sini. Dan makin banyak yang datang. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa pesan saya luar biasa. Dan pesan saya kalau ada urusan atau ada suatu hal yang mau dilakukan, tolong kasih tahu juga saya. Saya tidak kaya, tetapi saya bisa membantu juga. Kita melangkah ke acara yang keempat, yaitu Door Prize. Yang akan memandu acara ini adalah Saudari Mega dengan Dedi. Dengan kasih kami persilakan. Perwakilan atau Gaby jadi anak boleh? Apa ini? Kayaknya terlalu jauh. Masih ada? Sukses. Wah, cepat dulu. Belakang boleh berdiri. Ya, sesuai dengan khotbah kita tadi, saya mau bertanya, seberapa setia Anda sama pasangan? Terima kasih. Berapa? Yang memiliki. Seberapa setia? Dikatakan seberapa setianya saya dengan pasangan saya. Bersyukur kepadamu Bapa di sorga untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Karena Tuhan, kami akan menikmati berkat-Mu sebelum kami satukan dengan tubuh jasmani kami. Kiranya Tuhan terlebih dahulu memberkatinya. Kami sambut berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.